Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 dari Prodi Bisnis Digital kelas BDB akan menjelaskan materi tentang Maqasid Syariah. Tugas dari mata kuliah Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Hardian Syafaqli, SEIME. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Salsabila dan rekan saya Afifah Syifa Asnor. Dan saya Rizkina Marina Putri. Saya Novita Eka Kumala. Saya Ahmad Syargan Al-Fatih. Saya Muhammad Hafiz. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najmi Gibran. Halo semuanya, saya akan memberitahu Maqasid Syariah. Maqasid itu tujuan, syariah itu sumber arah kehidupan. Lalu Maqasid Syariah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan agar tercapai kebaikan dan terhindar dari kerusakan. Lalu ada Maqasid Syariah menurut ulama. Yang pertama itu Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali itu penjagaan maksud dan tujuan syariah agar menahan faktor kerusakan dan mendorong kesejahteraan. Lalu yang kedua itu ada Al-Syatibi. Menurut Al-Syatibi itu dia berkaitan dengan Tuhan dan berkaitan dengan mukhalaf. Dia untuk menghindari kerusakan yang ada di dalam dunia ini. Yang ketiga itu menurut Al-Amidi, mencapai manfaat dan menghindari kemudaratan. Lalu yang keempat itu ada menurut Abdul Wahab Khalaf, itu dia mewujudkan kemaslahatan agar terpenuhinya kebutuhan sekunder, primer, dan tersier. Yang kelima itu ada menurut Al-Qaradawi. Yang menurut Al-Qaradawi itu tujuan nas baik berupa perintah, larangan, serta kebolehan. 5 tujuan utama Al-Kulliyat Al-Kam dengan contoh aplikatif. Yang pertama, hasluddin, yaitu menjaga agama. Maksudnya, dalam bisnis digital, memastikan aktivitas bisnis tidak bertentangan dengan syariat. Contoh, tidak menjual barang haram seperti alkohol, narkoba, dan konten pornografi. Yang kedua, hifdzun nafs, yaitu menjaga keamanan dan keselamatan di dunia digital. Contohnya, tidak menggunakan pinjol dan judol. Yang kedua, hifdzun nafs, yaitu menjaga keamanan dan keselamatan di dunia digital. Contohnya, tidak menggunakan pinjol dan judol. Yang ketiga, hifdzul akal, yaitu menjaga akal. Maksudnya, mengedukasi masyarakat dengan konten yang bermanfaat dan tidak merusak akal. Contoh, promosi produk dengan jujur dan tidak manipulatif. Keempat, ada hifdzul anas, menjaga keturunan atau keluarga, di mana manusia harus bisa membangun keluarga yang stabil dan terhindar dari kerusakan moral. Contoh aplikatif di bisnis digital, yaitu platform edukatif online untuk anak seperti Ruang Guru, Zenius, dan Muslim Kids. Yang kelima ada hifdzul amal, menjaga harta atau kekayaan, di mana agar manusia lebih sejahtera dan harta tidak hilang atau dirugikan. Contoh aplikatif di bisnis digital ini yaitu fintech syariah, marketplace yang transparan, aplikasi zakat digital, serta platform investasi halal. Baik, saya akan memberikan contoh dan menjelaskan aplikasi Maqasid untuk transaksi ekonomi modern di ranah bisnis digital. Yang pertama yaitu e-commerce halal. Platform e-commerce halal ini menyediakan seperti Hijab dan Zalora ini, mana produk-produk mereka ini telah bersertifikasi dengan halal. Dan mereka juga memastikan para konsumennya berbelanja dengan prinsip-prinsip syariah. Dan mereka juga melakukan transparansi harga dan kualitas produk
serta menyediakan informasi atas asal-usul produk tersebut. Dan ini mendukung prinsip hifzul amal. Yang kedua, startup syariah. Startup seperti Link Aja Syariah dan Dana Syariah, di mana ini adalah aplikasi yang berbasis digital untuk melakukan transaksi keuangan. Mereka juga melakukan pembiayaan tanpa riba dan investasi yang halal, dan di mana juga mereka menjaga data para konsumen dan tidak juga disalahgunakan. Nah, ini juga mendukung prinsip hifzul akal, artinya menjaga akal, dan hifzul amal, menjaga harta. Saya akan menyampaikan materi aplikasi zakat digital. Adapun aplikasi zakat digital ini adalah platform ataupun portal yang berbasis teknologi yang dapat mempermudah si pemberi zakat ataupun seluruh umat muslim untuk melakukan zakat secara online. Adapun fungsi utama aplikasi zakat digital ini dan kemudahan pembayarannya yaitu dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa harus pergi ke kantor ambil zakat. Yang kedua yaitu kalkulator zakat. Kalkulator zakat ini berfungsi untuk menghitung berapa jumlah zakat yang harus dibayarkan. Yang ketiga adapun untuk pembayaran zakat digital ini itu adalah transfer bank dan e-wallet seperti GoFo, GoPay dan Dana. Adapun manfaat aplikasi zakat digital ini dapat mempermudah pembayaran zakat dengan media ataupun dapat dilakukan secara online dan dapat menjangkau donasi dari masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu fintech syariah. Fintech syariah adalah layanan fintech syariah seperti Amarta dan Investri Syariah, menyediakan pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti tanpa bunga dan berbasis bagi hasil. Mereka juga memastikan bahwa proses bisnis dilakukan secara adil dan transparan, mendukung prinsip hifzi al-mal dan hifzi al-akal. Strategi pemasaran digital berbasis etika Islam. Platform seperti TikTok dan Instagram digunakan oleh pelaku bisnis untuk memasarkan produk mereka dengan cara yang etis, seperti menghindari penipuan, tidak memanipulasi data pribadi, dan memberikan informasi yang jujur kepada konsumen. Hal ini mendukung prinsip hifz al-aql dan hifz al-mal dalam pemasaran digital. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses syariah dalam kehidupan saya sebagai mahasiswa. Proses syariah adalah tujuan syariat yang harus digapai demi mencapai kemaslahatan hidup. Proses syariah terbagi 5, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dalam menjaga agama, seorang mahasiswa harus melaksanakan ibadah meskipun dalam keadaan cukup belia, atau bisa juga dengan mengikuti kegiatan kerohanian di lingkungan kampus. Yang kedua adalah menjaga jiwa. Seorang mahasiswa harus memiliki pola makan yang sehat dan olahraga yang rutin, serta menjauhi minuman keras dan narkoba agar tidak merusak jiwa mahasiswa tersebut. Yang ketiga adalah menjaga akal. Seorang mahasiswa harus rajin membaca dan berdiskusi supaya menambah wawasan mahasiswa tersebut. Yang keempat adalah menjaga keturunan. Seorang mahasiswa harus mengetahui dan menerapkan batasan-batasan syariah antara laki-laki dan perempuan supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas, serta mencari lingkungan yang sehat agar tidak terjerumuskan ke dalam pergaulan bebas tersebut. Yang kelima adalah menjaga harta. Seorang mahasiswa harus menggunakan uangnya dengan cermat dan tidak boros, mencari beasiswa atau kerja part-time atau bisnis kecil-kecilan yang diusahakan halal, serta menghindari perilaku berutang konsumtif. Dan dalam refleksi saya, maksud syariah sangat penting dalam kehidupan mahasiswa supaya mahasiswa tersebut mencapai kemaslahatan dan keberkahan dalam hidup serta dalam proses belajar mengajar. Terima kasih.